Ratih mencoba berlari ke lantai atas di rumahnya. Nafasnya yang sudah tidak bisa dikontrol lagi membuatnya sedikit kehilangan rasa sadar. Namun, ada yang membuat Ratih takut malam itu, entah apa yang membuatnya berlari, sehingga dia tidak memperhatikan langkah kakinya kembali. Ratih berjalan mendekati pintu lantai rumahnya, seolah ada yang ingin dia perhatikan dari atas lantai itu. Benar saja tatapan Ratih menjadi takut dan juga sangat tajam dengan apa yang dilihatnya di bawah, di halaman rumahnya. Ternyata, telah berjejer rapi beberapa makhluk yang rupanya sangat menyeramkan sekali. Dalam dia mencoba untuk menahan suara dari mulutnya, namun hal itu tidak bisa dia kendalikan. Ratih menjerit sekencang-kencangnya. Pak Lana baru saja membeli tanah yang letaknya berada di perbatasan antara kota dan kabupaten. Tanah itu sangat murah sekali dengan ukuran sekian untuk harga tanah yang sudah sangat mahal sekali dari tahun ke tahun, dengan surat yang sudah hak milik. Seperti kejatuhan emas sekali Pak Lana bisa mendapatkan tanah dengan lebar sekian dan harganya di bawah 100 jetai. Ini sebelumnya dibangun apa Pak? Tanya Pak Lana. Pemilik tanah tersenyum dan melihat Pak Lana dengan tatapan yang sangat amat serius. Pak Lana hanya bisa diam saja, kala pemilik tanah tersebut, yaitu Pak Bagus, hanya tertawa melihat dirinya bertanya seperti itu. Sebenarnya apa Pak yang membuat jenengan kamu berniat sekali membeli tanah ini? Jauh loh Pak dari pemukiman atau rumah warga lainnya. Coba sampean lihat, jauh toh. Pak Lana yakin mau membeli tanah ini? Tanya Pak Bagus. Pak Lana yang mendengar pertanyaan Pak Bagus semakin heran dan bertanya-tanya jelas. Dirinya sangat berniat sekali untuk membeli tanah itu, lantaran posisi tanah yang berada di pojok dan juga akses jalan yang lumayan lebar. Jelas toh Pak, keputusan saya sudah bulat. Saya sangat tertarik dengan tanah ini dan memang berniat untuk membeli tanah tersebut, ucap Pak Lana. Kemudian Pak Lana pamit kepada Pak Bagus dengan membawa senyum yang sangat puas. Pak Bagus hanya bisa menatap diam, seperti ada sesuatu yang dia pendam dalam hatinya. Suara klakson mobil terdengar dari kejauhan. Busri istri Pak Lana segera keluar dan melihat apakah suara klakson tersebut berasal dari suara mobil milik suaminya. Suara klakson itu makin nyaring terdengar ketika Busri keluar dan mendekati pagar rumah. Pagar buka nubu pagarnya, tolong dibuka Bu, ucap Pak Lana. Busri yang membalas dengan senyuman kemudian mengangguk dan segera membuka pintu gerbang rumahnya. Pak Lana turun dari mobilnya dan menghampiri istrinya yang sudah berharap kepulangan Pak Lana membawa berita yang ditunggu-tunggu. Gimana Pak? Sudah ketemu sama yang punya tanah? Ucap istrinya. Pak Lana kemudian langsung mengangguk. Tadi juga sudah berembuk Bu, soal harga juga Bapak sudah cocok lah oleh murah tah Bu. Lemah rego semono, ya, dapat murah tah Bu. Tanah harga segitu jelas Pak Lana. Busri kemudian mengangguk dan tersenyum lega. Memang, selama ini mereka masih menetap dengan orang tua Pak Lana. Maklum, mereka berdua sudah sangat sepuh tua, jadi tidak tega rasanya Busri dan juga Pak Lana meninggalkan orang tua mereka seorang diri di rumah yang sangat jauh sekali. Namun, beberapa bulan yang lalu ayah Pak Lana meninggal dunia. Beliau memang sudah sangat lama sekali pengidap sakit diabetes. Hingga akhirnya beliau dipanggil oleh Allah SWT untuk kembali. Keesokan harinya, Pak Lana bergegas ke rumah Pak Bagus. Saat itu Pak Lana sangat pagi sekali berangkat lantaran Pak Lana harus pergi ke bank terlebih dahulu untuk mengambil uang. Jangan lupa nanti loh Pak sama berkas-berkas yang harus disiapkan. Nanti lupa, biar gak triwariwi di jalan, ucap Busri. Pak Lana tidak menjawab dan hanya mengangguk pelan dan kemudian mengambil tas yang sudah disiapkan Busri di atas kursi. Aku berangkat Bu, pagar depan jangan lupa ditutup, ucap Pak Lana. Iya Pak, ucap Busri pelan. Setelah mengambil uang Pak Lana, kemudian bergegas keluar bank dan kemudian menuju ke rumah Pak Bagus. Di tengah perjalanan, Pak Lana melihat seseorang berpakaian aneh di tengah jalan. Rambut putih yang tidak teratur membuat Pak Lana bertanya-tanya, mengapa orang gila dibiarkan begitu saja di tengah jalan dan tidak ada yang menyelamatkan dirinya, karena posisinya sangat berbahaya sekali. Akhirnya, Pak Lana meminggirkan mobilnya dan kemudian berjalan mendekati laki-laki tersebut dan berniat untuk menolongnya berjalan ke pinggir jalan. Saat Pak Lana mencoba menyeberang, dia terkejut lantaran orang yang dilihatnya tadi sudah hilang dan tidak ada. Pak Lana kebingungan dan sibuk mencari hingga dia tidak menyadari bahwa posisi dirinya berdiri itu berada di tengah jalan raya.
suara klakson terdengar dari belakang tubuhnya. Hingga dia sadari bahwa sebuah mobil sudah hampir menabraknya. Untung saja mobil itu segera berhenti dan tidak melukai dirinya. Pak Lana terlihat digandeng oleh seorang laki-laki ke pinggir jalan. Pak Lana masih dengan tangan bergetar dan tidak bisa berpikir tenang. "Jenengan kamu kok jalan ke tengah jalan toh, Pak?" ucap laki-laki yang menolongnya. Pak Lana yang mendengar pertanyaan laki-laki itu hanya bisa menghela nafas yang panjang. "Tadi saya melihat orang gila ada di tengah jalan, orang berambut putih, tidak teratur, dan memakai baju serba hitam. Kupikir kasihan sekali tidak ada yang menolong orang itu untuk berjalan ke pinggir. Jadi saya berinisiatif untuk menolongnya," jelas Pak Lana. Setelah meminum sebotol air putih, Pak Lana berpamit kepada laki-laki yang menolongnya dan kemudian berjalan menghampiri mobilnya. Pak Lana kemudian tancap gas ke rumah Pak Bagus. Sudah sangat siang sekali dan molor beberapa jam dari jadwal janji untuk bertemu. Setelah sampai di rumah Pak Bagus, Pak Lana menceritakan apa saja yang sudah terjadi ketika berjalan menuju ke rumahnya. Pak Bagus hanya terdiam saat mendengar cerita dari Pak Lana. "Jenengan saestu kajenge tumbas tanah itu apa? Kamu beneran mau membeli tanah itu kah, Pak?" tanya Pak Bagus. Mendengar pertanyaan dari Pak Bagus seperti itulah, Pak Lana kemudian memasang wajah yang sangat serius. "Saya sungguh ingin membeli tanah itu, Pak. Sudah saya niati dengan istri juga. Istri saya sangat suka sekali dan jatuh hati dengan tanah itu. Saya tidak bisa memurungkan niat," jelas Pak Lana. Pak Bagus yang mendengar perkataan Pak Lana yang sangat yakin untuk membeli tanah itu, akhirnya bercerita tentang rumor warga sekitar sana, bahwa tanah yang akan dibeli Pak Lana tersebut ada makam. Entah dari mana awal dari cerita tanah tersebut, terdapat makam yang tidak diketahui jelas siapa dan dari mana orang yang dikubur di sana. Namun, menurut pengakuan warga dahulu banyak korban tabrak lari yang katanya kebanyakan orang gila dan tanpa identitas dikubur di tanah tersebut oleh orang yang tidak mengapa demikian. Warga sering sekali melihat galian tanah yang masih basah di area tanah tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Bagus, Pak Lana tertawa terpingkal-pingkal. "Samen ini Pak, jagen terkecoh degen rumor warga seperti itu. Bisa jadi mereka berkata seperti itu karena tidak ingin saja tanah milik samen cepet payu cepat. Lakun, sudah. Saya gak keberatan semisal tanah itu sudah punya cerita jelek apapun sama warga sana," jelas Pak Lana. Akhirnya tanah itu milik Pak Lana. Bu Sri sangat senang sekali saat itu, lantaran para tukang sudah lalu lalang memikul kayu dan juga semen untuk membuat pondasi rumah impiannya yang akan segera terwujud. Pak Lana memperhatikan tukang yang bekerja sangat aktif sekali saat itu. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Pak Lana dari kejauhan. Ternyata Pak Jali. Beliau tukang yang sangat ramah sekali, sangat humble sekali. Pak Lana sangat menyukai beliau. "Pak Lana, Pak, jenengan coba teng mriki wonten niki lho." "Anu Pak Lana, Pak kamu coba kesini, ada ini loh Tanu," ucap Pak Jali yang sedikit gugup dan bingung. Pak Lana melihat dengan wajah yang sedikit khawatir, dikiranya mulai kalang kabut. Pak Jali yang berada di bawah, kemudian mengambil tulang belulang yang banyak sekali di area itu. "Bun boten usah dipikir Pak, insyaallah niki belum ekawan. Biasa tiang katah sengubur kucing kaleh kawan dian sang mati nok tengah dalan. Sudah jangan dipikir Pak, insyaallah ini tulang hewan. Biasa orang banyak yang mengubur kucing sama hewan lainnya yang mati di tengah jalan." Pak Jali mencoba untuk membuat perasaan Pak Lana tenang dan tidak perlu memikirkan kejadian itu. Pak Lana dari kejauhan melihat istri dan anaknya yang sedang berdiri di bawah pohon. Nampak raut wajah Pak Lana khawatir dan sudah menyimpan perasaan tidak enak akan aura tempat itu. Namun bagaimana lagi? Semua sudah terlanjut dan dia tidak ingin sekali mengecewakan sang istri. Nampak anak Pak Lana, Ratih terdiam dan terpaku dengan apa yang dia lihat saat itu. Ratih melihat seseorang yang berada di dekat ayahnya yang berdiri memandangnya. Laki-laki yang berambut putih berantakan dan memiliki muka wajah yang sangat menakutkan sekali. Tak henti-hentinya Ratih melihat laki-laki yang penampilannya sungguh sangat berbeda sekali dengan orang-orang di sekitarnya termasuk ayahnya. Kemudian jeritan Ratih terdengar keras lantaran laki-laki tersebut tersenyum dan kemudian menganga sangat lebar. "Ibu kekak, wong iku medeni ibu ke itu." Orang itu menakutkan ibu, ucap Ratih ketakutan dan kemudian memeluk ibunya. Pak Lana yang mendengar jeritan Ratih segera berlari menghampiri anaknya dan melihat apa yang sedang terjadi. Ratih tetap menutup wajahnya di pelukan ibunya.
Pak Lana yang melihat anaknya seperti itu, kemudian mencoba memastikan bahwa tidak ada hal yang menakutkan terjadi. Namun, ketika melihat wajah Ratih yang memerah dan juga penuh dengan air mata, ngopo toh Du? Kok bengok sampai koyok ngunduh. Kenapa sih nak? Kok teriak sampai seperti itu? Tanya Pak Lana. Pak Lana mencoba untuk membuat Ratih untuk tenang dahulu dan menjelaskan mengapa dia bersikap seperti itu. Nek kuno mang onok wong wajan madeni Pak. Nek pinggir samean. Di situ tadi ada orang wajahnya menakutkan Pak. Di sebelah Bapak ucap Ratih menunjuk ke arah Pak Lana tadi berdiri. Namun, anehnya Pak Lana tidak melihat ciri dua orang yang dimaksud oleh Ratih. Hanya terlihat tukang semua memakai celana dan kaos pendek. Pak Lana memikirkan kejadian itu dan mulai merasa ragu-ragu untuk tinggal di sana jika rumah tersebut sudah jadi, apa tidak mengerikan? Jika sudah terlihat tanda-tanda yang sangat seram seperti itu di sana, entah mengapa hati Pak Lana menjadi selemah ini sekarang. Mengapa kemarin dia tidak merasakan hal itu? Sebenarnya penanda apa ini? Mengapa terdapat tulang belulang di tanah itu? Apakah yang diceritakan oleh Pak Bagus itu benar adanya? Apakah rumor yang diceritakan warga sekitar mengenai tanah itu kepada Pak Bagus itu memang nyata? Pak Lana sedang dalam pilihan yang berat. Di satu sisi dia tidak tega jika memurungkan niat untuk menjual lagi atau membiarkan bangunan itu tidak rampung. Semua itu karena sang istri memang sudah jatuh hati kepada tanah itu. Tiba-tiba terdengar suara cangkir yang diletakkan pada meja di sampingnya. Alhamdulillah ya Pak, rumah yang kita idam-idamkan akan segera rampung, ucap Gusi. Pak Lana dengan diam dan gaya tenangnya mengambil cangkir itu dan meminum teh yang berada di dalamnya. Bu, gak tahu kenapa kok perasaanku gak enak ya soal rumah baru kita, ucap Pak Lana. Gusi yang mendengar suaminya tiba-tiba berkata seperti itu membuat wajahnya yang awalnya ceria menjadi terdiam dan sedikit terlihat kecewa. Kenapa kok tiba-tiba berkata seperti itu Pak? Ucap Busri. Pak Lana yang mendengar suara datar istrinya hanya mengeluarkan nafas pelan dan nampak rasa menyesal sudah keluar dari mulutnya. Bukan begitu Bu, takutnya misal kamu jauh sama ibu terus jadi gak kerasan, kan sudah lama tinggal sama ibu, ucap Pak Lana. Meskipun dia memberikan penjelasan yang sedikit aneh dan tidak masuk akal seperti itu, dia mencoba bersikap seolah-olah ingin juga segera memiliki rumah sendiri. Semenjak ucapan Pak Lana merasa tidak nyaman dengan adanya rumah impiannya, Gusi nampak muram sekali. Bapak berangkat dulu Bu, besok jangan lupa pindahan, ucap Pak Lana. Gusi hanya mengangguk pelan. Pak Lana paham sekali dengan sikap istrinya kemudian dingin seperti itu. Hari pun berlalu, tiba waktunya mereka untuk mendiami rumah yang sudah mereka bangun selama ini. Sri pamit ya. Ibu di sini baik-baik. Sudah ada Dika besok nemenin ibu di sini. Ibu gak akan sendiri, ucap Sri kepada ibu mertuanya. Ibunya yang duduk seperti tidak mendengarkan perkataan Bu Sri saat itu. Ibunya sedang menatap sesuatu di balik pagar. Bu Sri yang penasaran apa yang dilihat oleh ibunya kemudian menoleh dan melihat barangkali ada tetangga yang datang dan dirinya tidak tahu. Namun, saat Bu Sri menoleh dan melihat ke arah pagar, dia tidak melihat siapapun yang berada di sana. Karena takut lama, akhirnya Bu Sri mengabaikan hal itu. Dia kemudian memanggil suaminya yang masih berada di dalam rumah. Ayo berarti, nang salim nang utinak, ayo ndang pamitan, dan budal pak. Ayo, Ratih cepat pamit kepada nenek nak. Ayo segera berpamitan, ucap Gusi. Kemudian Pak Lana dan Ratih keluar dan Ratih berpamitan kepada neneknya. Busri turun dari mobil dengan sangat senang. Melihat rumah barunya sudah jadi dan hawa sejuk juga ketenangan menyelimuti dirinya. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya, rumah yang selama ini aku inginkan sudah terwujud. Matur suwun Gusti. Beparing lancar yang betah kulo kalah keluarga kulo manggonteng meriking, kasih kelancaran dan betah saya dan keluarga saya tinggal di sini, ucap Bu Sri sangat semangat sekali. Namun, ketika hendak berjalan cepat menuju ke arah pintu rumahnya, kaki Bu Sri terperosok ke dalam tanah yang lumayan dalam, jika diukur dalamnya hampir sepanjang sikut tangannya. Pak Lana yang melihat istrinya terjatuh sontak, langsung berlari menghampiri. Bok alon-alon Bu, kok lek laku gak didelok-delok, pelan-pelan Bu, kalau jalan kok gak dilihat-lihat, ucap Pak Lana. Pak Lana menyadari bahwa Ratih belum juga turun dari mobil.
Dirinya kemudian mendekati mobilnya dan melihat dari luar kaca. "Gak mau dunduk?" "Tidak turun, Nak," tanya Pak Lana. Ratih hanya menggelengkan kepala. Raut wajah yang sangat takut terlihat semakin keluar dari wajahnya. Dia tetap menggelengkan kepala dan menolak untuk turun dari mobil. Pak Lana yang melihat anaknya bertingkah seperti itu, hanya bisa memaklumi, membiarkan Ratih berada di dalam mobil, pikirnya. Nanti juga Ratih akan turun sendiri. Busri kemudian membuka pintu rumah Bamnya. Namun, belum juga dimelangkahkan kaki ke dalam rumah, tercium bau bangkai yang sangat busuk sekali. Tak hanya Busri yang menciumnya, Pak Lana yang baru saja melihat pintu rumah terbuka mencium bau bangkai sesuatu yang sangat menyengat sekali. Pak Lana segera masuk dan melihat apakah ada bangkai tikus atau binatang lainnya di dalam rumah. Aneh sekali, karena sebelum mereka pindah, selama 2 hari penuh Pak Lana sudah menyuruh orang untuk membersihkan rumahnya sebelum mereka tinggali. Namun, mengapa rumah yang katanya sudah bersih tercium bau bangkat yang sangat tidak enak sekali? Bau bangkai yang sudah berbulan-bulan sampai Busri yang mencium bau tersebut menjadi mual dan tak bisa menahan untuk muntah. Kebetulan 2 hari berturut-turut Pak Jali dan juga Rochim ditugaskan untuk membersihkan rumah itu terlebih dahulu. Pak Lana dengan cepat mengambil handphone dari kantong celananya. Pak Jali dipanggil lebih dulu untuk menghadap Yang Kuasa. "Apa selama ini Pak Jali mengeluhkan sakit, Bu?" tanya Busri kepada istri Pak Jali. Istri Pak Jali hanya menoleh dan menangis sembari menggelengkan kepala. Nampak Pak Lana yang sedang berbicara serius dengan Rochim di luar rumah. "Apa yang sebenarnya terjadi, CHIM? Kenapa kamu tidak bilang kalau Jali sakit?" tanya Pak Lana serius. Rochim hanya menunduk, seperti tersimpan rasa sungkan akan berbicara sesuatu kepada Pak Lana. "Anu Pak, sebenarnya Jali tidak sakit. Namun, ada kejadian yang menurut saya terasa aneh dan tidak bisa dipikir dengan logika," jelas Pak Rochim. Pak Lana yang mendengar perkataan dari Rochim menjadi penasaran dan juga agak aneh. Dengan perkataan tukang kepercayaannya itu, "Ya wes kari cerita Cim ya sudah, tinggal cerita Cim, mau nunggu aku mati juga baru mau cerita?" tanya Pak Lana. Rochim segera menggelengkan kepala. Pak Lana menatap mata Rochim dengan tajam. "Jadi begini Pak, sebenarnya Jali tidak sakit, tapi dia langsung ambruk pas kemarin sore bebersih rumahnya dengan kamu," jelas Rochim. Pak Lana semakin serius menatap mata Rochim. Antar ada perasaan yang muncul dan menduga hal yang dirasakannya selama ini ada sangkut pautnya. "Terus Pak, pas sore saya ada di depan, terus Jali teriak-teriak gak karuan di belakang. Kebetulan saya saat itu ke bagian bersih-bersih di depan," lanjut Rochim. Pak Lana semakin dalam mendengarkan penjelasan dari Rochim. "Terus, karena saya mendengarkan teriakan Jali, saya langsung lari Pak. Saya sudah menemukan Jali dengan kondisi tergeletak di lantai sambil memegangi lehernya. Katanya lehernya terlilit ular besar, tapi aku tidak melihat apapun melilit lehernya. Tapi Jali tetap teriak kesakitan Pak. Karena saya semakin takut terjadi sesuatu kepadanya. Jadi dia saya langsung bawa ke puskesmas terdekat," jelas Rochim. Pak Lana tertunduk serius setelah mendengarkan penjelasan dari Rochim. Dirinya hanya memastikan ini hanya kebetulan dan bukan salah satu kejadian janggal yang sudah dialami oleh istrinya tadi pagi. Katanya lehernya terlilit ular besar, tapi aku tidak melihat apapun melilit lehernya. Tapi Jali tetap teriak kesakitan Pak. Karena saya semakin takut terjadi sesuatu kepadanya. Jadi dia saya langsung bawa ke puskesmas terdekat, jelas Rochim. Pak Lana tertunduk serius setelah mendengarkan penjelasan dari Rochim. Dirinya hanya memastikan ini hanya kebetulan dan bukan salah satu kejadian janggal yang sudah dialami oleh istrinya tadi pagi. Apalagi, selama ini, jika keluarga Pak Lana sedang tertimpa musibah, masalah, dan juga butuh penolongan Pak Jali orang pertama yang ada dan memberi semangat kepada mereka pendengar yang sangat peka sekali dan juga tidak pernah sekali menyalahkan orang lain Pak. "Ini saya dapat titipan dari Jali semalam sebelumnya," ucap istri Pak Jali. Pak Lana dan Busri sangat keheranan dan juga penasaran apa yang ingin Pak Jali jelaskan saat itu. Pak Lana kemudian mengambil kertas kecil yang diberi oleh istri Pak Jali. Sepanjang perjalanan Pak Lana melihat Ratih anaknya yang sama sekali tidak mau turun dari mobil. Bahkan di rumah Pak Jali tadi Pak Lana melihat Ratih hanya melihat Ratih mengintip dari balik kaca mobil. Di seperti wajah ketakutan terlihat jelas di wajah Ratih. Namun,
Pak Lana tetap bersikap biasa saja dan menganggap tidak ada apa-apa. Kita balik ke rumah itu tadi, Pak? Tanya Ratih. Pak Lana dan Bu Sri yang tiba-tiba mendengar Ratih berkata demikian tiba-tiba terkejut. Bu Sri yang mendengar anaknya berkata seperti itu, kemudian membalikkan badan. Itu rumah kita, Nduk. Kok Ratih ngomongnya begitu? Ucap Bu Sri. Ratih melihat ibunya yang sedang melihatnya dengan serius, hanya bisa membalas dengan tatapan yang malas. Omah akeh setan in rumah banyak setannya, ucap Ratih santai. Bu Sri yang mendengar anaknya mulai berbicara ngawur seperti itu, hanya bisa mendengus dan melihat Pak Lana dengan tatapan yang sangat sebal. Pak Lana hanya membalas dengan senyuman ringan dan tidak banyak bicara. Ucapan dari Ratih itu hanya menambah beban pikirnya. Entah mengapa, ucapan Ratih itu membuat rasa yakin dalam hati Pak Lana semakin kuat. Sesampainya di rumah, Pak Lana membuka pintu mobilnya. Bu Sri terdiam sepanjang perjalanan dan tidak banyak bicara. Setelah mendengar perkataan dari Ratih, nggak perlu dipikir sampai serius begitu, Bu. Namanya juga anak kecil. Kalau ngomong asal jeplak, suka sembarangan, ucap Pak Lana. Bu Sri hanya mengangguk dan membalas dengan senyum yang malas. Mereka bertiga berjalan dan hendak masuk ke rumah. Pak Lana yang merasa aneh dengan Ratih hanya bisa melihat dengan tatapan aneh. Ratih cukup tenang dan santai sekali raut wajahnya saat itu. Tidak ada tanda-tanda ketakutan dan juga khawatir akan sesuatu yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah, sudah sampai. Tapi kok baunya wangi begini ya? Perasaan tadi pagi baunya agak enak banget, ucap Pak Lana. Bu Sri yang merasa ada yang aneh juga terkejut dengan bau bangkai pagi tadi yang hilang. Tidak tercium aroma yang menyengat sedikit pun. Bau yang membuat dirinya tadi mutar, sekarang menjadi wangi sekali dan sangat manis. Aroma bunga menyelimuti setiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Entah mengapa, Bu Sri seketika bahagia dan merasa tenang. Pak Lana dan juga Bu Sri berjalan menuju kamar tidur mereka. Begitu juga Ratih saat Ratih berjalan menuju kamar tidurnya yang berada di atas. Ratih dengan jelas mendengar suara perempuan sedang menyanyi. Melantunkan lagu yang mana seperti seorang ibu yang menimang anak kecil untuk tidur. Merdu sekali. Dia melihat ibunya yang raut wajahnya tidak memunculkan sedikit curiga. Namun, Ratih tetap memberi isyarat wajar kepada ibunya bahwa sedang ada tanda yang tidak beres yang dirasakan olehnya. Hal itu tidak ditanggapi serius oleh Ibu Ratih. Bu Sri lantas membuang muka dan kemudian masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Ratih berjalan pelan menuju atas rumah. Suara nyanyian dari seorang perempuan terdengar sangat jelas sekali, hingga Ratih penasaran siapakah yang sedang bersenandung di dalam rumahnya kala menjelang malam. Mungkin pikirnya, perempuan itu adalah bibi yang akan bekerja di sana dan memang ditugaskan untuk menemani Ratih dan Bu Sri di rumah. Tetapi mengapa sang ayah tidak mengatakan bahwa bibi akan datang lebih dahulu sebelum tanggal kerja? Hal itu menjadi penanyaan besar oleh Ratih ketika berjalan pelan menaiki tangga. Ratih sudah berada di lantai atas. Dia berjalan menuju kamar tidurnya. Tetapi suara itu terdengar jauh saat ini. Hampir Ratih tak mendengar suara seorang perempuan itu. Tiba-tiba, suara jeritan sangat cepat terdengar dari arah tangga. Saat Ratih menoleh, telah berdiri seorang perempuan yang memakai gaun berwarna merah menyala dan rambut yang panjang hampir menyentuh tanah, membuat tangan Ratih bergetar. Terlihat sebuah boneka dia peluk dengan kedua tangannya. Jeritan Ratih terdengar melengking di telinga Pak Lana dan Bu Sri. Saat itu Ratih ketakutan saat melihat perempuan itu tersenyum kepadanya kemudian hilang. Pak Lana dengan khawatir menunggu Ratih siuman wajah anaknya yang pucat membuat dirinya dan sang istri ketakutan. Bu Sri yang dari tadi sudah menangis tanpa henti hanya bisa memegangi sang anak yang tertidur di atas kasur puskesmas. Pak Lana menunggu Ratih membuka matanya, berharap menemukan kejelasan mengapa sang anak bisa seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara rintihan yang didengar oleh Bu Sri. Rintihan Ratih membuat sang ayah yaitu Pak Lana tiba-tiba berlari menghampirinya. Pak Lana yang mendengar rintihan Ratih yang sungguh melirih kesakitan hanya bisa mendekati sang putri dan kemudian mendekatinya pelan-pelan. Sambil melihat wajahnya yang sudah pucat dan tidak kuat untuk mengangkat badannya. Ratih meminta ibu dan ayahnya untuk membantu badannya,
agar bisa duduk. Kemudian dengan sigap sang ayah membantu Ratih duduk dengan menaruh bantal di belakang punggung Ratih. Ratih kemudian bercerita tentang dirinya yang bertemu dengan perempuan yang dilihatnya di tangga rumahnya. Toa Klana dan Bu Sri yang mendengar anaknya melihat sosok yang aneh dan juga tidak masuk akal itu hanya bisa heran. Mengapa? Karena saat itu dia tidak melihat apapun selain sang anak sendirian sudah terbaring lemas di lantai. Aku ndelok deui Bu. Wong iku medeni rupan. Aku melihat sendiri Bu. Orang itu menakutkan sekali rupanya, ucap Ratih yang sedikit ketakutan. Bu Sri yang melihat Ratih ketakutan seperti itu hanya bisa mengusap rambut kepala Ratih dan berkata, sudah, kamu hanya ketakutan saja dan belum bisa membaur sama rumah baru itu Ti. Nanti lama-kelamaan kamu bisa terbiasa dan tidak takut lagi untuk tinggal di sana. Apalagi udah ada Bibi minggu depan, ucap Bu Sri. Ratih hanya bisa menangis sesenggukan dan melihat sang ibu yang masih tetap kekeh dengan rumah itu. Toa Klana yang tadi melihat sang anak hanya bisa mendengus pelan dan juga membiarkan Ratih yang tenggelam dengan tangisannya. Mungkin hanya ketakutan seorang anak kecil yang tentu saja mencari alasan untuk tidak tinggal di sana. Lagi pula memang Ratih sering sekali berbohong ketika dia tidak mau dan tidak sesuai dengan keinginannya. Sang ibu hanya bisa menyuruhnya untuk beristirahat kembali dan tidak perlu memikirkan apapun yang sudah terjadi. Ratih hanya bisa memandangi sang ibu dengan tatapan kecewa dan juga penuh harap agar sang ibu bisa merubah keputusan untuk tidak tinggal di rumah itu lagi. Kejadian berlalu dengan begitu saja. Ratih tanpa ringikan kembali ke rumah itu. Tanpa rasa takut yang dia rasakan kemarin, Ratih sudah bermain ke sana kemari yang sudah ditemani salah satu wanita baru untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Diijat yang akan selalu bersama Ratih untuk setengah hari, senang sekali bisa kenal dengan anak dari Pak Lana dan Bu Sri. Pekerjaan yang membuat Pak Lana selalu pulang malam dan bisa juga larut malam, bahkan jika tidak sibuk Pak Lana bisa pulang sampai dini hari. Bu Sri membuka toko baju di ruko, jarak dari rumah barunya hampir 3 km, hanya bisa bekerja seorang diri lantaran uang dia punya hanya cukup modal jualan. Untuk memperkerjakan orang karyawan untuk saat ini dia belum mampu dan uang masih dibagi sesuai kebutuhan penting. Di rumah, sangat sepi, hanya Bibi dan Ratih yang suaranya memenuhi tiap ruangan di rumah itu. Nampak Bibi yang hendak pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang dan juga sebentar lagi akan ada Rocin yang akan mengambil titipan Bu Sri. Langkah kaki Bibi Ijah terhenti lantaran mendengar suara seseorang sedang memotong sesuatu di dapur. Karena penasaran, Bibi berjalan secepat mungkin ke arah dapur. Semakin dekat semakin terdengar suara potongan pisau tersebut. Namun, saat berada di dapur Bibi hanya bisa terkejut lantaran pisau sudah terjatuh ke lantai dan potongan wortel sudah berserakan di lantai meja. Bibi yang keheranan hanya bisa terdiam dan melihat apa yang terjadi di sana. Ada suara PA, ucap Ratih yang juga terkejut mendengar suara benda terjatuh dari arah dapur. Bibi hanya menjawab dengan senyuman ke arah Ratih dan memberitahu bahwa tidak terjadi apapun saat itu di dapur. Bibi membersihkan potongan wortel yang berserakan di lantai, serta mengambil pisau yang terjatuh di lantai dan hendak meletakkannya di tempatnya semula. Namun ada kejadian yang membuat Bi Ijah ketakutan. Dia melihat sepasang kaki yang tegak melayang yang berada di seberang meja. Saat dia mengambil wortel yang terjatuh di bawah meja, Bi Ijah terkejut dengan adanya sepasang kaki yang sangat pucat sekali. Tetapi Bi Ijah sudah berpikir tidak nyaman dan mulai ketakutan lantaran sepasang kaki itu melayang. Bi Ijah yang mulai tidak bisa mengatur nafas mencoba sangat pelan berdiri. Ternyata yang dia takuti benar. Tidak ada bagian tubuh lainnya yang dia lihat saat berdiri. Karena merasa penasaran, Bi Ijah kemudian mencoba untuk membungkukkan badan kembali. Namun, di sepasang kaki itu, dia dapati masih melayang dan posisinya tidak berubah. Karena takut, Bi Ijah kemudian secepat mungkin berdiri. Tapi tetap, dia tidak melihat separuh badan bagian atas dari sosok itu. Tiba-tiba, dengan terkejut Bi Ijah melihat sesuatu yang tak lazim melayang pergi dan menghilang. Separuh badan yang hanya terlihat separuh bagian dari panggul sampai kaki saja. Tidak ada bagian lain yang dilihatnya. Ratih yang tadi kembali ke depan, kemudian berlari kembali ke arah dapur lantaran mendengar suara sesuatu terjatuh yang cukup keras sekali. Rocim yang hendak menyapa Ratih saat itu kemudian terkejut dan juga terkejut.
Hal itu, karena dia juga mendengar suara benda jatuh sangat keras sekali dari arah dapur. Mereka berdua berlari dan kemudian mendapati Bi Ijah sudah terbaring tak berdaya di bawah meja. Agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.